Halo semuanya, salam kasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam siaran Hope Media Sabah, pelajaran Sekolah Sabat yang ke-8 suku tahun ketiga 2020. Sabat ini saya ditemani oleh dua hamba Tuhan, Pastor Risen Sedundu melayani di satu gereja terbesar di Sabah ini, yaitu di Gereja Likas. Selamat hari Sabat semua. Dan Pastor Jeremiah John, Pastor daerah Kuala Penyu Beaufort. Selamat hari Sabat semua. Kita mulai pembahasan Sekolah Sabat dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pastor Risen. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu sekali lagi pada hari Sabat ini, oleh karena kami boleh belajar akan firman Tuhan melalui Sekolah Sabat yang bertajuk melayani seperti Yesus. Biarlah roh Tuhan akan menyertai kami sehingga kami boleh mengerti pelajaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Risen. Sebelum saya membawa Anda dalam pembahasan Sekolah Sabat pagi ini, sukacita saya maklumkan kepada semua anggota Sekolah Sabat yang ada di rumah bahwa kami dari staf Sekolah Sabat telah menyediakan berkat-berkat atau hadiah yang boleh Anda perolehi dengan cara menjawab soalan yang saya akan ajukan di akhir dari pembahasan Sekolah Sabat kali ini. Jawaban yang pertama sampai di WhatsApp saya, maka dialah yang akan mendapatkan berkat tambahan selain daripada kita belajar Sekolah Sabat hari ini. Jangan lupa sila simpan nomor handphone saya yang coba ambil handphone sekarang. Oke, terima kasih. Sudah ambil, ataupun pen dan buku. Oke, sudah sedia? Nomor saya ialah 01038030821. Atau kamu boleh lihat nomor handphone saya di screen handphone atau di layar TV Anda di rumah. Baik, mencari sahabat untuk Tuhan, sukacita berkongsi dalam misinya. Inilah tema besar Sekolah Sabat suku tahun ketiga 2020. Pada Sabat ini, tajuk pembahasan kita ialah melayani seperti Yesus. Ayat tepalan kita ialah diambil dari Matius 9 ayat 36. Saya mengajak kita semua untuk membacakannya atau menghafalnya. Mari kita baca. Apabila Yesus melihat orang yang ramai itu, dia berbelas kasih terhadap mereka, karena mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Matius 9 ayat 36. Ayat Alkitab ini saya ambil dari Alkitab versi Borneo. Bacaan pelajaran sepanjang minggu ini terdapat ada sekurang-kurang 6 bacaan yang kita perlu baca. Yang pertama dalam Matius 5 ayat 13 hingga 14. Di sana kita boleh melihat satu kenyataan yang sangat istimewa yang langsung diberikan, yaitu kamu adalah garam dan terang dunia. Kemudian Filipi 2 ayat 15, kamu menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bercelah. Kemudian disebut juga bahwa seperti bintang. Kemudian Markus 12 ayat 34, perintah yang terutama mengasihi kepada Tuhan dengan segenap hati, dan perintah yang kedua
mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri sendiri. Dalam Efesus 4 ayat 15, orang yang mengaku satu tubuh dengan Kristus harus senantiasa bercakap benar dan kasih serta bertumbuh dalam Kristus sebagai kepala gereja. Dalam Matius 4 ayat 23 hingga 25 pula menyatakan Yesus tidak berdiam untuk berjalan, tetapi dia terus mencari jiwa, berjalan kemana saja dia pergi untuk membacakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Dan yang keenam, Matius 25 ayat 31 hingga 46. Yesus menghakimi golongan yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Golongan yang berada di sebelah kanan adalah orang yang telah memberikan pelayanan kepada orang-orang asing, miskin, atau yang memerlukan bantuan. Tetapi kumpulan yang di sebelah kiri pula adalah mereka telah melihat orang miskin atau orang-orang yang memerlukan pertolongan, tetapi mereka abaikan. Nah, sepanjang minggu ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu mengenai tabiat dan sifat atau tingkah laku yang ada dalam diri Yesus Kristus. Kenapa topik ini menarik? Sebab tabiat inilah atau sifat-sifat inilah yang telah memecahkan prasangka jahat atau dinding pemisah antara ahli-ahli agama atau ahli Taurat, Farisi, dan Saduki dengan orang biasa sejak berkurun-kurun lamanya. Apakah sifat Yesus itu? Masing-masing kita akan dengarkan bersama dalam pembahasan pagi Sabat ini. Sikap Yesus terhadap orang lain dalam Lukas 15 ayat 2, Matius 5 ayat 13 hingga 14, Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 12 ayat 46, Filipi 2 ayat 15, atau banyak lagi ayat yang lain. Semuanya membahas, dan kita boleh simpulkan bahwa salah satu sifat Yesus Kristus ialah suka bergaul. Dia bergaul dengan siapa saja, terutama orang-orang yang tiada pengharapan atau mereka yang putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang benar adalah gereja yang terlibat atau bergaul dengan orang yang ada di sekitar selain sesama anggota gereja, dan bukannya kita mengasingkan diri dari orang lain. Yesus terlibat dengan banyak, atau Yesus berada di kalangan masyarakat pada waktu itu, bahkan dengan orang-orang berdosa pun dia bersama-sama dengan orang-orang di sekitarnya. Sementara ahli-ahli Taurat berusaha untuk menghindari dari orang berdosa agar hidup mereka tidak dicemari oleh dosa. Sifat dan cara Yesus adalah Yesus menerima orang berdosa, duduk dan makan bersama dengan mereka. Inilah yang dikecam oleh para pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Yesus menjelaskan bahwa mereka yang sudah menerima Dia sebagai juru selamat adalah garam dan terang dunia. Dan garam dan terang yang juga tidak bernoda, agar benar-benar dapat membawa rasa dan terang kepada dunia yang hambar dan yang gelap ini. Umatnya harus menjadi garam dan membawa perbezaan kepada kerajaan. Tuhan melestarikan kebaikan dunia dan membuat suasana lebih menarik. Inilah pelajaran-pelajaran yang kita telah perolehi daripada pelajaran hari Sabat petang atau sepanjang Sabat yang lalu sehinggalah pada hari Ahad. Pada saat ini mari kita bersama dengan Pastor Jeremia. Pastinya dia sudah bersedia untuk mengongsikan apa penekanan secara ringkas dari pembahasan bertajuk layanan Yesus terhadap orang lain.
pelajaran hari Isnin. Terima kasih, Pastor. Ya, seperti mana yang kita sudah pelajari bersama di dalam buku pelajaran sekolah Sabat kita, maka secara ringkas saya ingin menekankan tentang bagaimana layanan Yesus terhadap orang atau terhadap masyarakat yang ada pada waktu itu. Nah, kita perlu lihat apakah tujuan utama daripada Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling itu, di sekeliling pada waktu itu. Sedangkan sebentar tadi kita dapat melihat atau kita mendengar daripada penjelasan daripada Pastor Justin bahwa pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu tidak mau bersama atau bergaul dengan masyarakat yang ada di luar. Tetapi Yesus melakukan yang sebaliknya. Sudah pasti ada tujuan ataupun ada matlamat daripada Yesus. Nah, dalam pelajaran sekolah Sabat kita dikatakan bahwa matlamat Yesus adalah untuk mencari dan menemukan sisi yang terbaik daripada diri seseorang. Bahkan dikatakan bahwa Yesus mampu untuk melakukannya walaupun dalam keadaan ataupun situasi yang mencabar. Kita tahulah ini situasi yang mencabar bagaimana ya. Dan dengan tujuan seperti itu, maka ia membawa kepada satu perkara yang menimbulkan rasa minat ataupun rasa heran kepada masyarakat pada waktu itu, minta maaf, sehingga mereka terheran, wah, begini rupanya layanan daripada Yesus itu. Saya ingin kutip dalam Lukas 4 ayat 22 sebagai contoh bahwa orang ramai yang mendengar ataupun merasakan bagaimana Yesus berbicara kepada mereka, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkan oleh Yesus itu sendiri. Dan ini sangat menyentuh mereka, ya. Dan begitu juga di dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan ini semua adalah karena kasih kurnia dan kebenaran yang datang daripada Yesus itu sendiri. Jadi tujuan daripada Yesus bersama-sama dengan orang ramai pada waktu itu adalah atas dasar belas kasihan dan kasih kurnia. Seperti mana yang kita lihat dalam ayat hafalan kita sebentar tadi, Yesus tergerak hatinya, belas kasihannya melihat orang-orang yang terbiar, ya, tidak ada yang memimpin mereka. Dan kita lihat juga kepada beberapa situasi yang terjadi, seperti contoh situasi daripada perwira Rom itu ya, dan juga ahli Taurat. Nah, kita dapat melihat bagaimana Yesus mampu untuk menemukan sisi yang terbaik dengan memberikan kata-kata yang mendorong iman mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka ini dihargai, mereka ini adalah penting di hadapan Yesus. Dan inilah corak-corak daripada pelayanan Yesus pada waktu itu sesuai dengan pelajaran hari Isnin. Dan terakhir saya ingin katakan dalam pelajaran kita, apabila perkataan kita adalah kata-kata yang memberi dorongan dan dipenuhi dengan belas kasihan, perkataan itu mempunyai pengaruh yang positif kepada hidup orang lain. Ya, dalam arti kata lain, Yesus itu penuh dengan belas kasihan, sehingga kan dia sangat berhati-hati di dalam berkata-kata agar tidak melukai orang-orang yang masih baru di dalam iman mereka. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Jeremiah. So, Pastor Vincent, sila kongsikan apakah penekanan secara ringkas dari pembahasan yang bertajuk pelayanan penyembuhan Yesus bagian pertama pelajaran hari Selasa. Terima kasih, Pastor. Saya tertarik dengan kenyataan daripada Pastor Jeremiah sebentar tadi, di mana menjelaskan kepada kita bahwa pelayanan Yesus itu termasuklah memberikan kata-kata dorongan. Dan di bahagian Selasa,
Yesus bukan saja sekadar memberikan kata-kata dorongan kepada orang-orang yang patah hati, remuk hati, tetapi dia melihat kepada sudut yang lebih advance lagi, yaitu dia bergaul dengan orang-orang itu dan dia mempunyai interest ataupun dia berminat untuk lebih memenuhi keperluan fisikal, mental, emosi, dan rohani orang-orang yang dia temui. Kristus ingin sangat sekali memenuhi keperluan ini melalui Anda dan saya pada ketika ini. Dan apabila kita peduli dan berminat kepada keperluan-keperluan orang yang ada di sekitar kita, sama seperti pada zaman Yesus. Yesus mau melayani keperluan total manusia ini, bukan hanya pada satu sudut, tetapi keperluan total. Ataupun dalam pelajaran sekolah sahabat kita menyentuh tentang keperluan mutlak yang mengaitkan hubungan pribadi dengan Tuhan dan juga kesadaran untuk hidup mereka yang mempunyai tujuan atau maksud yang kekal. Di dalam Alkitab ada dua contoh di mana Yesus bukan saja menumpukan kepada satu pelayanan dari segi kata-kata, tetapi dari segi tindakan. Dan tindakan itu membuatkan orang yang menerima pelayanan Yesus dengan kesembuhan itu secara langsung rohani mereka juga disembuhkan. Contohnya di dalam Matius pasal 9 ayat 1 hingga ayat 7, di mana orang lumpuh ini telah disembuhkan oleh Yesus. Di dalam Matius pasal 9 ayat 2, sementara Yesus bergaul ataupun secara langsung bersama dengan orang ini, di akhir perkataan Yesus di dalam kesembuhan itu mengatakan bahwa percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Begitu juga dengan cerita di Markus pasal 5 ayat 34, di mana Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan. Kata-kata Yesus di sana seperti ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini bukan saja secara fisikal, tetapi dari segi rohani juga disembuhkan. Nah, pelayanan penyembuhan Kristus ini, kalau kita lihat dalam konteks tadi, bukan sekadar fisikal dan emosi saja, tapi dia merindukan agar manusia mengalami kesempurnaan yang telah dimusnahkan oleh dosa yang menghancurkan. Bagi Tuhan, nah, kesembuhan fisikal tanpa penyembuhan rohani itu belum lengkap. Jika Tuhan mau agar fisikal dan emosi seorang itu sehat, maka dia juga mau agar kesembuhan rohani juga terjadi, supaya orang itu bukan saja boleh menjalani kehidupan dengan sepenuhnya, sebaiknya sementara dia berada di dunia ini, tetapi juga diharapkan pada masa yang akan datang ataupun pada masa kekekalan itu nanti. Yes. Terima kasih Pastor Risen. Satu pembahasan yang sangat baik, dan juga Pastor Jeremia, kita sudah membahas pelajaran hari Sabtu sehingga hari Selasa, dan kita pergi ke pembahasan pada hari Rabu sekarang ini. So, Pastor Jeremia, pada saat ini saya akan berikan masa lagi kepada Pastor Jeremia untuk membahas pelajaran hari Rabu, pelayanan penyembuhan Yesus bahagian kedua. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, di dalam pelajaran hari Rabu ini
kita dapati bahwa konsep daripada pelayanan penyembuhan daripada pelayanan Yesus ini sudah menjadi lebih mendalam, ya. Sudah lebih, orang kata, advance, berdasarkan situasi yang ada di dalam pelajaran hari Rabu. Nah, di sini kita pelajari ataupun kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat kita bahwa Yesus menggabungkan 3 elemen di dalam pelayanannya, yaitu yang pertama mengajar, kemudian berkhotbah, dan menyembuhkan. Dia mengongsikan prinsip-prinsip ini agar kita semua ataupun manusia boleh menjalankan sebuah kehidupan yang penuh erti. Penuh erti. Itu sebabnya di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, artinya di sini pelayanan Yesus itu dengan menunjukkan kasih kurnia dan belas kasihannya yang berlimpah-limpah, Ia memampukan kita ataupun manusia yang percaya kepada Dia untuk menikmati kelimpahan hidup yang dianugerahkan oleh Yesus ataupun Tuhan buat kita semua. Saya sangat tertarik untuk memberikan gambaran tentang kelimpahan sebenarnya di dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Di dalam pelajaran sekolah Sabat kita mengatakan bahwa kelimpahan itu bukan hanya sekadar dilihat daripada fisikal, seperti mana yang dinyatakan oleh Pastor Rison sebentar tadi, bahwa saya sangat tertarik dengan satu statement yang dinyatakan penyembuhan fisikal tanpa penyembuhan rohani itu tidak lengkap. Jadi di dalam pelajaran kita pada hari Rabu ini, ia menekankan tentang penyembuhan secara rohani, yaitu melalui Injil Yesus itu, ya, melalui Injil daripada Yesus itu. Kalau kita lihat di dalam Markus 1 ayat 38 hingga 39, kita dapati dalam situasi itu Yesus melakukan satu mukjizat penyembuhan di hadapan ramai orang. Namun masih ramai orang yang perlu untuk disembuhkan. Tetapi dikatakan bahwa Yesus segera pergi ke tempat yang lain, meninggalkan Galilea, pergi ke tempat lain. Alasannya di sana adalah supaya lebih banyak orang akan mengetahui Injil ini. Artinya Injil itu adalah fokus utama daripada Yesus itu. Penyembuhan rohani inilah yang menjadi titik utama daripada pelayanan daripada Yesus. Namun sebenarnya penyembuhan fisikal ini juga sangat penting. Tetapi penyembuhan fisikal ini adalah satu jalan ataupun ya, kita boleh katakan yang membawa orang itu untuk mendapatkan penyembuhan secara rohani. Dengan demikian maka lengkaplah kasih kurnia itu, dan manusia ataupun orang yang menerima itu akan hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksudkan bukan hanya sekedar fisikal yang boleh dilihat, tetapi ia lebih jauh mendalam, dan saya percaya itu akan dapat kita rasakan apabila kita memiliki hubungan yang rapat dan erat dengan Yesus kita. Saya kira sampai situ saja untuk pelajaran hari Rabu. Terima kasih banyak Pastor Jeremiah. Pastor Rison, kita sampai ke pelajaran hari Kamis. Biasanya semakin kita ke hari-hari yang menutupi minggu itu, semakin rancak dan semakin banyak hal-hal yang kita pelajari. Dan bagaimana Pastor Rison, apa yang penting bagi Yesus hari Kamis? Terima kasih. Silakan. Ya, melihat kepada persepsi Nabi di dalam perjanjian lama, menurut mereka manusia yang sakit itu dan tidak dapat disembuhkan, ini disebabkan oleh dosa, ya, disebabkan oleh dosa. Namun
nabi itu sendiri memberitahu bahwa ada satu penawar yang sangat mujarab akan penyakit tersebut. Di dalam Yeremia 30 ayat 17 menjelaskan kepada kita bahwa Yesus ataupun Tuhan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus sendiri adalah penawar kepada penyakit yang mematikan jiwa kita. Di sini Yesus benar-benar mahu melihat agar setiap orang yang disembuhkan daripada penyakit dapat membawa orang yang sakit juga disembuhkan. Jadi kalau orang itu disembuhkan, maka berkat itu jangan hanya sampai di situ saja, melainkan orang yang disembuhkan itu juga boleh membawa kepada kabar yang baik ini kepada orang lain yang memerlukan sama seperti dia pada ketika dahulu. Nah, Yesus menggunakan 3 perumpamaan tentang akhir zaman. Dia mengharapkan agar kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ini sangat penting sekali. Dikuasai oleh Roh Kudus supaya karunia yang diberikan kepada kita itu dapat digunakan dalam pelayanan dengan sepenuhnya. Ya. Yesus mengharapkan agar kita dapat memberikan kehidupan kita ini sebagai hidup yang melayani kepada orang lain lebih daripada untuk diri kita. Nah, orang yang dapat melakukan hal ini akan mendapat pujian daripada Tuhan dan disambut di dalam kehidupan kekal. Sementara orang yang tidak melakukan, ini perlu kita perhatikan juga, sementara orang yang tidak melakukan hal ini, ia akan berada di sebaliknya. Ini keterangan daripada Matius pasal 25 ayat 34. Begitu saja untuk bahagian Kamis. Terima kasih. Terima kasih Pastor Risan atas penjelasan pelajaran pada hari Kamis, apa yang penting bagi Yesus. Dan kita pergi ke pendalaman pada saat ini. Mungkin ada juga pertanyaan anggota-anggota sekolah sahabat di rumah. Kamu boleh tulis itu dan kamu boleh kirim kepada kami melalui WhatsApp. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini, saya ingin bertanya kepada Pastor Jeremia. Soalan, sejauh mana belas kasihan, sebab kita banyak berbicara tentang belas kasihan dari Yesus Kristus pada sabat ini. So, sejauh mana belas kasihan dapat memecahkan perasaan ataupun pandangan prejudis, prasangka yang tidak baik terhadap penerimaan Injil ini? Oke, terima kasih atas soalan ini. Ini adalah soalan aplikasi untuk pelajaran kita. Salah satu soalan lah. Saya kira akan ada lagi soalan-soalan yang begitu menarik untuk kita sama-sama bincangkan. Baiklah, sejauh mana belas kasihan dapat memecahkan perasaan atau pandangan prejudis terhadap penerimaan Injil? Saya ingin bertanya, ya, saya ingin menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Jika seorang sakit gigi, adakah dia akan memerlukan seminar bagaimana cara menggosok gigi yang benar, sedangkan dia sedang kesakitan gigi? Ini contoh lah ya. Tidak, pasti tidak. Dia pasti perlu rawatan dengan segera. Saya kira demikian juga dengan situasi kita. Orang akan merasa dihargai apabila kita datang dengan memenuhi segala keperluan mereka tanpa ada niat tersembunyi ataupun ya niat tersembunyi lah, ataupun
ada niat untuk supaya digembar-gemburkan situasi ataupun keadaan seperti itu. Saya sangat senang untuk melihat kepada satu kutipan daripada Ellen G. White dalam The Ministry of Healing 145, boleh didapati di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ramai orang tidak mempunyai iman dalam Tuhan dan telah kehilangan keyakinan terhadap manusia. Namun mereka menghargai perbuatan simpati dan akan menerima pertolongan. Ingat, apabila mereka melihat seseorang yang tidak mengharapkan pujian duniawi atau balasan atau niat-niat tertentu yang datang ke tempat mereka, merawat yang sakit, memberi makan kepada yang lapar, memakaikan pakaian kepada yang telanjang, menghiburkan yang sedang berduka, dan dengan lemah lembut menunjukkan kepada mereka dengan penuh belas kasihan. Ketika mereka melihat hal ini, hati mereka akan disentuh. Rasa syukur akan muncul, iman dinyalakan, dan mereka melihat bahwa Tuhan memelihara mereka, dan mereka akan segera membuka hati mereka untuk menerima Injil. Ya, saya secara pribadi sudah melalui beberapa pengalaman-pengalaman seperti ini, dan saya percaya itu akan menjadi satu berkat bagi, bukan saja bagi kita, tetapi bagi orang lain juga. Baik, saya ini saja untuk saya. Terima kasih. So, besar, saya lupa lagi ya. Oke, so besar impact-nya ya. Besar sekali. Kesan Ya. daripada hanya dengan belas kasihan kepada siapa dan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka belas kasihan itu boleh memecahkan dinding pemisah antara prejudis. Ya. Sebab biasanya kalau kita pergi, mungkin kita berbuat sesuatu yang baik, ada saja perasaan orang lain yang ada sesuatu yang mungkin mereka mau atau kita mau dari dia. Iya. So inilah yang telah diungkapkan sebentar tadi. So mari kita tunjukkan belas kasihan kita kepada siapa saja, dan ini boleh membawa kita kepada satu perasaan yang selesa dan satu perasaan tanggung jawab yang telah diamanahkan, diberikan oleh Tuhan, itu akan menjadi benar-benar dirasakan oleh orang lain, dan pandangan-pandangan negatif itu akan semakin lama semakin hilang. Bukan dibuat-buat, tetapi itu adalah terjadi secara niat yang jujur dan boleh membawa mereka kepada pengenalan Yesus Kristus dan pengenalan kepada Juru Selamat. Baik, untuk soalan selanjutnya, Pastor Risen, apa soalan saya? Oke, begini, soalannya begini. Bagaimana kita menjelaskan keadaan di mana seseorang yang telah disembuhkan dari suatu penyakit, tapi akhirnya beberapa lama kemudian atau hari kemudian dia mati juga. Apakah yang membezakan mati sebelum disembuhkan dengan mati setelah disembuhkan dari suatu penyakit? Bagaimana seharusnya kedudukan atau pendirian kita sebagai pengikut Kristus dalam hal ini? Terima kasih dengan soalan itu. Ini adalah soalan yang sangat penting kita sama-sama jawab. Ya, bagaimana kita menjelaskan keadaan di mana seorang yang telah disembuhkan itu dari suatu penyakit, namun akhirnya akan mati juga.
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang yang mengalami mukjizat kesembuhan itu tidak akan mengalami kematian lagi selagi berada di dunia ini. Ya. Ramai di kalangan orang-orang yang terdahulu yang mengalami kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan ataupun Yesus sendiri, tetapi mereka mengalami kematian juga selepas itu. Bahkan Lazarus itu sendiri pernah bangkit daripada kematian, tetapi pada hari ini dia tidak bersama dengan kita. Maksudnya dia mengalami kematian juga, walaupun pernah mengalami kesembuhan yang besar. Nah, apa yang membezakan sebelum disembuhkan dengan mati setelah disembuhkan dari suatu penyakit? Maksudnya apa beza orang yang tidak pernah mengalami kesembuhan lalu meninggal atau mati dengan orang yang pernah mengalami kesembuhan kemudian meninggal? Secara umumnya berdasarkan kepada Yohanes pasal 11 ayat 45, bagi mereka yang tidak pernah mengalami kesembuhan lalu meninggal, secara holistiknya, yaitu fisikal, mental, emosi, dan rohani, mereka terkesan, kesannya itu negatif, kesannya sedikit lemah. Ya, kalau kita lihat cerita Maria dan Marta ketika Lazarus ini begitu sakit sekali lalu meninggal, sepertinya sebelum mendapat mukjizat yang besar itu mereka begitu kecewa sekali. Mereka menangis, mereka komplain dengan Yesus. Dan saya percaya itu juga terjadi kepada kita kalau kita mengalami hal yang sama. Tetapi lihat, bagi mereka yang mengalami kesembuhan, apabila Yesus membangkitkan Lazarus, apa yang terjadi dengan keadaan mereka? Secara holistiknya mereka menjadi kuat, sehingga kan salah satu daripada mereka mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus itu begitu berkuasa sekali. Mereka menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang terbatas bagi Tuhan, dan kesannya begitu baik sekali dari segi fisikal, dari segi mental, emosi, dan juga rohani. Mereka begitu dikuatkan, dan biarpun mengalami kematian selepas itu, mereka tetap kuat. So, kita sebagai umat-umat Tuhan seharusnya mempunyai pendirian yang kukuh berdasarkan daripada pengalaman dan juga janji-janji daripada Alkitab yang sudah ditunaikan. Amin. Roma 8 ayat 35 hingga ayat 39. Banyak di sana yang menyebabkan orang itu meninggal, termasuklah penyakit. Tetapi penyakit yang mematikan itu tidak memisahkan kasih kita daripada Allah, Allah itu sendiri. Amin. Dan kita harus perhatikan ini dan juga menjadi sebagai batu loncatan kepada iman kita, sama ada kita mengalami kesembuhan selagi kita berada di dunia ini ataupun tidak mengalami kesembuhan akibat daripada penyakit itu, kita tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan. Ini merupakan satu aplikasi yang sangat penting sebagai umat-umat Tuhan yang sudah menerima kasih karunia daripada Dia. Terima kasih. Terima kasih Pastor Vincent atas jawabannya yang sangat baik. Dan kita pergi ke soalan selanjutnya. Inilah soalan terakhir untuk Pastor Jeremia. Bagaimana kita dapat membantu atau memberi motivasi kepada para anggota sekolah Sabat yang ada di rumah dan bagi kita juga yang ada di sini, supaya tetap atau konsisten melayani seperti Yesus.
Baik, terima kasih untuk soalan yang terakhir ini. Ya, bagaimana kita memberikan motivasi ataupun ya bagaimana dapat membantu memberikan motivasi kepada para anggota supaya konsisten melayani seperti Yesus. Saya percaya bahwa anggota-anggota sekolah sahabat kita ini giat dalam melayani, dan kita harus bersyukur dan kita memuji Tuhan karena anggota-anggota sekolah sahabat kita yang giat melayani. Amin. Namun kadang-kadang pelayanan itu ada istilahnya yang dikatakan kadang-kadang tidak konsisten, atau dalam bahasa yang lebih mudah dipahami patah hujung, seperti itu ya. Jadi saya kira itulah sebab utama kenapa soalan seperti ini keluar. Ya, karena mungkin ada situasi-situasi yang seperti ini. Oke, kita akan jawab soalan secara aplikasi ini menurut konteks pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Kadang-kadang saya ingin kembali kepada apa yang Yesus telah lakukan kepada orang-orang ataupun kepada murid-muridnya. Dia memberikan dorongan yang baik. Dia memberikan kadang-kadang pujian. Pujian sebagai satu tanda penghargaan Yesus kepada pelayanan-pelayanan ataupun apa yang telah dilakukan kepada orang-orang tersebut atau murid-muridnya. Nah, ini secara tidak langsung akan menyebabkan mereka didorong untuk lebih giat di dalam melakukan pelayanan mereka ataupun sekurang-kurangnya di dalam memelihara iman mereka. Nah, dan saya percaya dorongan-dorongan, pujian-pujian, kata-kata penghargaan ini juga kita perlu juga untuk sampaikan kepada anggota-anggota kita yang giat melayani supaya mereka ini terus melayani dengan konsisten, ya. Dan saya kira selain daripada itu juga sama seperti yang Yesus lakukan, dia mencari sisi-sisi yang terbaik di dalam diri seseorang, ya. Dan saya percaya itu juga penting bagi kita untuk kita lakukan, penting bagi pemimpin-pemimpin untuk melihat apakah sisi-sisi yang terbaik yang ada di dalam diri setiap pelayan ataupun anggota-anggota kita, sehingga dengan demikian kita tonjolkan sisi yang positif itu agar mereka dengan begitu gembira akan melayani, karena memang disitulah kurnia ataupun talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, dan saya percaya ini juga akan mendorong mereka. Selain daripada itu, kita pergi kepada ayat Alkitab supaya lebih alkitabiah yang terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ya, jadi pelayanan, ya, melayani. Oke, untuk mereka yang melayani, mereka akan mendapat kedudukan yang baik. Saya kira ini sebagai satu hadiah, ganjaran lah, reward bagi mereka yang giat melayani. Ini bukan bilang macam dikatakan seperti kalau kamu melayani ini kamu tidak, tetapi inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi mereka yang melayani. Karena orang yang melayani itu, mereka ini mempunyai hubungan iman yang kuat dengan Tuhan. Ya, jika mereka tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan atau iman yang kuat dengan Tuhan, mereka tidak mampu untuk mau melayani. Jadi itu saja rahasianya. Jadi terima kasih untuk untuk soalan ini, dan semoga kita didorong untuk giat konsisten di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Pastor Jeremiah atas undangan kita
untuk terus diberi motivasi, terutama dalam soal bagaimana kita konsisten untuk melayani seperti yang Yesus telah lakukan. Soalan terakhir untuk Pastor Harrison, kita mempunyai banyak soalan sebenarnya, tetapi kita juga melihat beberapa hal yang penting yang mungkin boleh menyimpulkan semua soalan-soalan itu. Mungkin di rumah juga tertunggu-tunggu. Bagaimana perasaan kamu, perasaan Anda bila mana melayani atau ikut serta dalam pelayanan? Nah, hari ini kita mau tanya Pastor Harrison, sejauh mana sukacita atau kegembiraan yang kita nikmati apabila kita terlibat dalam pelayanan yang berorientasikan pelayanan seperti Yesus. Terima kasih, Pastor. Saya tertarik dengan soalan sejauh manakah sukacita. Maksudnya berapa besar sukacita yang kita akan nikmati sekiranya kita terlibat di dalam pelayanan seperti Yesus Kristus. Pertama sekali, berdasarkan kepada pelajaran ataupun ayat sekolah sahabat kita pada minggu ini mengatakan bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apa yang menggerakkan dia untuk melakukan pelayanan? Disebabkan oleh belas kasihan. Belas kasihan itu bagi Yesus bukan dicari-cari, tetapi belas kasihan yang ada pada diri Yesus itu sudah menjadi gaya hidupnya. Dan apabila saja dia melihat orang yang memerlukan bantuan, hati dia tergerak. Bukan disebabkan ada sebab yang lain, tujuan yang lain, tetapi orang yang memang hidup atau gayanya mempunyai kasih, dia automatically tergerak hati dia untuk melakukan pelayanan. Dan inilah sifat-sifat Yesus yang perlu kita contohi dan perlu kita aplikasi. Apabila kita mempunyai gaya hidup seperti itu, apapun jenis pelayanan yang ada di depan itu bukan menjadi masalah yang besar. Dan kita senang untuk melakukan pelayanan itu, biarpun sukar bagi sesetengah orang untuk melakukannya. Dan nikmat itu bukan saja kita berpuas hati, tetapi Tuhan sendiri recognize, Tuhan sendiri menghargai sedikit yang kita lakukan itu dengan memberi pujian. Bahkan di dalam Matius pasal 25 ayat 34, Tuhan mau agar kita menjadi sebahagian daripada kerajaan Dia. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, kata ayat ini, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Jadi berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Jeremiah sebentar tadi, pelayanan yang konsisten, pelayanan yang didorong dengan kasih, itu boleh membuatkan kita berpuas hati dan juga itu di-recognize oleh Tuhan itu sendiri. Amin. Terima kasih, Pastor. Wah, luar biasa. Terima kasih atas terima kasih banyak Pastor Harrison. Dan satu lagi masukan dan input yang sangat baik bagi kita sejauh mana sukacita itu akan menjadi bagian apabila kita terlibat di dalam pelayanan. Dan saya rasa inilah makna dari gereja itu sendiri. Kita harus keluar untuk melayani seperti Yesus. Baik, soalan sudah, mungkin kita akan akhiri soalan kita di sini. Artinya selesai sudah pembahasan kita. Nah, anggota gereja dan juga anggota sekolah sahabat yang ada di rumah, seperti mana yang kami sudah janjikan di awal pertemuan kita tadi pagi,
kami akan menyampaikan soalan untuk semua anggota Sekolah Sabat yang sedang menonton pada saat ini. Sekali lagi, sebelum saya keluarkan soalan itu, sila kirim jawaban Anda di nomor handphone seperti yang sudah saya berikan di awal pertemuan kita tadi pagi. Berkat atau hadiah sedang menanti. Soalan pertama, Pastor Rison mungkin boleh lontarkan soalan. Terima kasih. Soalan pertama, dalam pelajaran Sekolah Sabat minggu ini, sila nyatakan muka surat di manakah kenyataan ini ditulis. Dengar baik-baik ya. Dia memandang setiap orang melalui mata belas kasihan ilahi. Kepada seorang pegawai tentara Rom, dia berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa pada seseorang pun di antara orang Israel. Saya ulangi sekali lagi. Dia memandang setiap orang melalui mata belas kasihan ilahi. Kepada seorang pegawai tentara Rom, dia berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa pada seseorang pun di antara orang Israel. Saya percaya saudara ataupun anggota di rumah sudah membaca kenyataan atau statement ini, tetapi mungkin terlupa di mana muka suratnya. Sekarang ambil pelajaran Sekolah Sabat itu yang ada di depan atau di tangan Anda sekarang. Periksalah di mana ayat atau statement yang telah dibacakan oleh Pastor Rison tadi, dan langsung kirim ke WhatsApp saya supaya saya tahu siapa yang duluan telah menemui ayat ini ataupun statement ini. Hanya muka surat saja ya. Terima kasih. Oke, ready untuk yang kedua. Soalan kedua, Pastor Jeremia. Oke, baik, soalan yang kedua. Dalam pelajaran Sekolah Sabat minggu ini, sila nyatakan muka surat di manakah kenyataan ini ditulis. Ya. Kita tidak dipanggil untuk mengasingkan diri. Kita dipanggil untuk menerangi kegelapan dengan cahaya kasih Kristus. Cahaya mengatasi kegelapan. Saya ulangi. Kita tidak dipanggil untuk mengasingkan diri. Kita dipanggil untuk menerangi kegelapan dengan cahaya kasih Kristus. Cahaya mengatasi kegelapan. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. So, di manakah apa muka surat kenyataan itu telah ditulis dalam pelajaran Sekolah Sabat? Baik. Mungkin kamu boleh, saya percaya yang kamu sangat, anggota-anggota yang saya kasih, kamu sangat semada kamu kembali ke video ini selepas ini, atau kamu gambar kenyataan ini pada saat ini, terserahlah bagaimana cara kamu supaya kamu tidak lupa statement ini, ya. Oke. Adakah kita boleh pergi ke soalan ketiga? Saya rasa boleh ya. Oke. Soalan ketiga ini begini. Di manakah muka surat kenyataan atau statement ini diungkapkan dalam pelajaran Sekolah Sabat? Bagaimanapun, ini tidak bermakna Anda harus mempunyai semua jawaban atau harus boleh meyakinkan orang lain tentang apa yang Anda percayai. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimanapun,
ini tidak bermakna Anda harus mempunyai semua jawaban atau harus boleh meyakinkan orang lain tentang apa yang Anda percayai. Nah, mungkin ada anggota gereja atau anggota sekolah Sabat sudah membaca beberapa kali pelajaran sekolah Sabat ini, tetapi sepertinya belum membaca kenyataan ini. Nah, untuk soalan ini, Anda boleh dapatkan jawabannya di pelajaran minggu depan. Sila baca pelajaran minggu depan. Dan begitu kamu mendapatkan muka surat di mana kenyataan ini telah ditulis, hantar jawaban itu ke handphone yang sudah diberikan sebelum ini. Baik, saya rasa kamu sudah bersedia dengan handphone kamu, dan terima kasih karena tujuan utama kami di sini ialah supaya kita terus-menerus membaca pelajaran sekolah Sabat kita. Baik, pada saat ini mari kita tutup pertemuan kita dengan memberi ruang kepada masing-masing panel kita untuk melakukan closing statement mereka, dan saya undang dulu Pastor Jeremia untuk menyampaikan closing statementnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya ingin menyampaikan ajakan ataupun kesimpulan, harapan daripada pelajaran sekolah Sabat kita. Dan saya sangat senang untuk juga mengungsikan apa yang telah saya bacakan, karena ini sangat menarik bagi kita dan penting untuk kita dapat lakukan. Ya, seperti mana kita telah pelajari dalam pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini, yaitu pelayanan Yesus adalah daripada kasih kurnia dan belas kasihannya, muncul dari itu. Tidak ada lagi sebab-sebab yang lain, tidak ada lagi tujuan-tujuan yang lain, bahkan jauh daripada tujuan untuk mementingkan diri sendiri atau meninggikan diri sendiri. Tetapi ia adalah satu pelayanan yang benar-benar ikhlas. Lalu dengan demikian, pelayanan itu yang akan membukakan jendela-jendela hati, menghapuskan prasangka, dan mewujudkan rasa untuk menerima Injil tersebut. Nah, di sini juga dikatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang sepatutnya memenuhi keperluan dan kasih di mana saja gereja itu berada. Jadi gereja ini bukan hanya berfokus kepada bangunan gereja itu, tetapi gereja itu pada asasnya itu adalah keluar umat-umat Tuhan itu yang akan keluar untuk melayani, ya. Dan di sini juga dikatakan Kristus menghantar umat-umatnya kepada community untuk membuat perubahan di dalam namanya. Namun demikian, kita harus hati-hati agar kita tidak terjerat di dalam kecemaran dunia. Namun, kita harus belajar untuk menjangkau orang-orang di dalam situasi-situasi yang berbeza-beza. Ya. Dan saya percaya apabila Tuhan menggunakan kita, maka kita akan dimampukan untuk melayani dimanapun kita berada. Saya rasa ini saja daripada saya, dan mungkin saya percaya ada tambahan juga daripada rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pastor Jeremia atas closing statementnya. Pastor Risen. Ya, terima kasih. Kita sudah diberkati dengan pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini, melayani seperti Yesus. Melayani seperti. Maksudnya apabila Yesus sudah memberikan teladan dalam hal pelayanan, maka kita juga diajak untuk melayani seperti cara Yesus. Nah, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus di dalam pelayanannya,
Dia akan membantu kita untuk membuka kesempatan supaya kita sendiri boleh terlibat di dalam pelayanan ini, memberitakan tepat pada waktunya, dan kepada orang-orang yang lain juga akan diberkati dan mereka sudah siap untuk dilayani. Semoga contoh dan teladan yang kita pelajari pada hari ini kita boleh jejaki, kita boleh aplikasikan supaya orang lain juga mendapat berkat yang besar. Terima kasih. Terima kasih Pastor Risen dan Pastor Jeremiah. Baik, kesimpulan, anggota gereja dan anggota sekolah sahabat harus menjadikan tabiat suka bergaul, tentunya pergaulan yang baik dan bukan kita mengasingkan diri. Yang kedua, sikap belas kasihan dan mengambil perhatian dan kebajikan orang lain harus ditanamkan dalam hati kita sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, Yesus rindu menyembuhkan manusia, namun bukan sekedar penyembuhan fisikal, melainkan penyembuhan rohani lah yang menjadi keutamaan. Maknanya, Yesus memenuhi keperluan mereka, bukan sekedar menyembuh jasmani saja. Kalaupun dia boleh disembuhkan, amin. Kalau tidak dapat disembuh pun, amin juga. Karena target utama Yesus ialah orang itu percaya kepada janji-janji Yesus. Yang keempat, keperluan utama manusia adalah hubungan pribadi dengan Tuhan dan kesadaran bahwa kehidupan mereka memiliki makna abadi. Perdamaian antara manusia dan Tuhan di dunia yang hancur ini adalah keperluan utama dan mendasar bagi manusia. Yang kelima, gereja harus bertindak memenuhi keperluan orang lain. Dan yang keenam, tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ialah mencari yang hilang. Yesus pada saat ini dia memiliki gereja yang dapat meneruskan misi itu. Dan umat percaya jangan melalaikan perintah ini dengan menghidupkan, dengan cara kita hidupkan tabiat-tabiat Kristus dalam diri kita. So, mari kita hafal lagi ayat hafalan kita, Pastor. Apabila Yesus, mari kita sama-sama. Apabila Yesus melihat orang yang ramai itu, dia berbelas kasih terhadap mereka karena mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Terima kasih Pastor Risen dan Pastor Jeremiah bersama saya di studio pada Sabat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan pastor di ladang bersama keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anggota gereja dan anggota sekolah sahabat yang ada di rumah, kami sangat berterima kasih karena kamu telah memilih bersama kami dalam pembahasan sekolah sahabat minggu ini. Pada sabat akan datang, perbincangan sekolah sahabat akan dibawakan oleh para ketua gereja. Saya terus mengajak semua anggota sekolah sahabat untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di rumah. Sekali lagi, majulah sekolah sahabat untuk pertumbuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi, mari bersaksi dan melayani seperti Kristus. Sebagai doa penutup, mari kita bertenang dan kita minta Pastor Jeremiah untuk memimpin dalam doa penutup. Kita berdoa. Oh Tuhan, Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih kesempatan yang indah pada Sabat ini, karena kami dapat sekali lagi bersama-sama mendalami dan membahas pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kami dapat mengikuti tabiat Yesus di dalam melayani, sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan yang memenuhi kriteria di dalam melayani Yesus
di mana saja kami berada dan siapapun saja yang akan kami temui. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami dipertemukan dengan orang-orang yang memerlukan pelayanan, sehingga demikian mereka akan beroleh bukan saja pelayanan-pelayanan dalam bentuk fisikal, tetapi yang lebih penting mereka boleh untuk dapat mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau akan terus menyertai kami pada hari Sabat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Amin.